Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal, menyerahkan hidup kalian kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman langsung klik deskripsi dari video ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di deskripsinya ada tulisan berwarna biru. Nah, itu yang Allah sudah menjamin akan membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada segmen atau bagian. Nah, kalau teman-teman ingin langsung mendengarkan kajian Ustadz Hanan Attaqi, nah di sini ada segmen bagian kajian Ustadz Hanan Attaqi. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu ketika Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana kumadamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat ya teman-teman, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur kita banyak kepada Allah. Pada kesempatan kali ini saya Kang Deha kembali bisa menyapa teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Deni Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel Deni Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan belajar yakin. Nah, sebelum itu teman-teman semuanya, saya akan coba bahas dulu ya, apa sih itu yakin. Yakin itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab ya teman-teman. Asal katanya dari kata yakin ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, itu artinya yakin itu artinya percaya. Nah, percaya ya. Tapi percaya di sini adalah percaya yang benar-benar percaya, dan di situ tidak ada sebuah keraguan ya teman-teman. Jadi yakin itu kalau misalkan ada keraguan 1%, misalkan 99% saya percaya. Nah, tapi 1%-nya misalkan saya bisa ragu, nah itu berarti belum yakin. Yakin itu adalah ketika seseorang menghilangkan sebuah keraguan gitu kan, dan benar-benar percaya pada hal-hal yang gaib tentunya teman-teman ya. Contoh misalkan kalau di Quran itu ada dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Jadi itu orang-orang yang percaya, yang beriman ya, bil ghaib, kepada suatu hal yang gaib ya teman-teman. Nah, seseorang yang yakinnya dengan sepenuh hati, maka kesininya akan lahir sebuah yang disebut dengan tawakal. Nah, tawakal itu adalah level keyakinan yang dengan sepenuh hati, maka lahir tawakal. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz Hanan Attaqi akan menjelaskan terkait dengan yakin. Ya tentu yakin kepada siapa? Yakinnya kepada Allah ya. Ya teman-teman. Karena ketika kita sudah yakin, maka 100% gitu kan yakin pada Allah, maka pasti kita akan mempercayakan ya setiap urusan kita, mempercayakan masa depan kita, jodoh kita, rezeki kita, semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang penuh. Maka nanti akan lahir sebuah tawakal. Nah, nanti bakal dikisahkan beberapa kisah oleh Ustadz Hanan Attaqi berkaitan dengan tawakal ini ya, atau berkaitan dengan keyakinan ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmah, bahkan pelajaran, bahkan ilmu ini bisa kita amalkan dalam setiap aktivitas kita ya, dalam menjalankan semua perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, mari kita simak ya penjelasan dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan belajar yakin sama Allah, atau disebutnya as-siqah billah.
Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Pada kesempatan ini saya pengen sharing sama teman-teman sekalian tentang masalah tawakal. Ada sebuah kisah yang cukup inspiratif menurut saya tentang masalah tawakal. Ini terjadi di dalam kehidupan seorang solehin. Jadi ini bukan kisah Nabi atau kisah para sahabat, karena kalau kisah Nabi kita tahu banyak banget tentang masalah tawakal, begitu juga dengan sahabat. Kali ini kita coba renungkan kisah seorang solehin, seorang laki-laki solih yang terkenal di masa lalu. Namanya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom adalah seorang laki-laki yang tunarungu atau tidak bisa mendengar, sehingga dengan keterbatasannya itu dia menjadi orang yang miskin, tidak punya pekerjaan tetap. Hatim Al-Asom punya sebuah keinginan untuk berhaji, karena setiap tahun dia melihat orang melakukan ibadah haji dan dia sampai saat ini belum bisa melakukan rukun Islam yang kelima tersebut. Setiap kali orang-orang pulang berhaji, dia selalu bertanya gimana keadaan di Mekah, gimana keadaan di Madinah, gimana dengan tawaf dan seterusnya, seolah-olah dia ingin sekali melakukan ibadah haji seperti mereka, tetapi dia tidak mampu. Namun dia tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, sehingga dia terus meminta kepada Allah dan berdoa agar Allah berikan kemampuan untuk berhaji. Satu hari putrinya melihat Hatim Al-Asom sedang duduk di depan rumah dengan wajah bersedih. Putrinya bertanya dengan bahasa isyarat yang artinya, "Kenapa ayah bersedih?" Hatim kemudian menjawab, "Wahai anakku, ini adalah akhir dari bulan Zulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah atau bulan haji, dan aku berharap bisa melakukan ibadah haji." Kemudian anaknya mengatakan dengan bahasa isyarat, "Berangkatlah wahai ayah. Kenapa ayah tidak melakukannya sekarang?" Hatim Al-Asom kemudian mengatakan, "Aku tidak punya biaya dan aku juga tidak punya nafkah untuk ditinggalkan bagi kalian." Kemudian putrinya memberi isyarat menunjuk ke langit bahwa Allah Maha Kaya. Allah yang akan memampukan dan memberi biaya untuk ayah, dan Allah juga yang akan memberikan nafkah untuk kami. Dengan wajahnya yang berseri-seri, putrinya meyakinkan ayahnya, sehingga akhirnya Hatim Al-Asom meminta izin kepada istrinya dan kepada seluruh anak-anaknya untuk berangkat haji tahun ini. Maka dengan keterbatasan bekal yang dimiliki oleh Hatim, berangkatlah Hatim untuk melakukan ibadah haji dengan cara berjalan di belakang sebuah rombongan haji yang lain. Sedangkan ia meninggalkan nafkah untuk keluarganya, makanan yang cukup hanya 3 hari saja. Ketika di tengah perjalanan, ketua rombongan tersebut yang paling kaya raya tersengat kalajengking di malam hari, sehingga dia mengalami panas tinggi, kesakitan karena racun. Lalu semua orang mencari-cari tabib yang bisa mengobati dan marukyah orang ini karena dia mulai mengigau. Lalu Hatim pun menawarkan diri, maka Hatim pun mencoba untuk mengobati orang tersebut sambil berdoa, sambil membaca ayat-ayat ruqyah, sehingga akhirnya orang itu pun sembuh. Setelah dia sembuh, dia berterima kasih kepada Hatim, kenalan, singkat cerita dia mengatakan, "Semua biaya yang engkau butuhkan untuk haji, berangkat dan pulang akan saya yang tanggung." Maka Hatim pun melihat ke langit, dia bersyukur sekali kepada Allah, lalu dia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kebesaran-Mu dengan memberi saya kemampuan untuk berhaji di tengah jalan. Maka tunjukkan juga kasih sayang-Mu kepada keluarga yang saya tinggalkan." Di rumah Hatim, istri dan anak-anak Hatim hidup dengan segala keprihatinan. Mereka punya bekal yang ditinggalkan oleh Hatim hanya untuk 3 hari saja. Setelah 3 hari berlalu, hari keempatnya mereka mulai kebingungan karena anak-anaknya Hatim yang kecil mulai menangis karena lapar. Lalu istri Hatim menyalahkan putrinya yang paling besar, yang sulung, yang paling semangat mendorong ayahnya untuk berangkat haji.
Istri Hatim mengatakan kepada putri sulungnya, "Wahai putriku, sekarang bagaimana dengan kita? Bekal makanan kita sudah habis, sedangkan ayah kita sudah pergi jauh. Apa yang akan kita makan? Siapa yang akan menafkahi kita sekarang?" Ketika istri Hatim memarahi putrinya, putri sulung ini justru tersenyum, sehingga ibunya malah bingung dan bertanya, "Wahai putriku, kenapa engkau malah tersenyum? Bukankah kita sedang kelaparan sekarang?" Maka putrinya dengan tenang bertanya kepada ibundanya, "Ya ummah, wahai ibu, ayah itu ar-razzaq au akilur rizq, pemberi rezeki atau pemakan rezeki?" Ibunya dengan spontan menjawab, "Ayah itu pemakan rezeki, sedangkan pemberi rezeki adalah Allah." Maka putrinya dengan tenang mengatakan, "Wahai ibu, ya ummah, pemakan rezeki itu telah pergi, sedangkan pemberi rezeki bersama dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita." Tiba-tiba terdengarlah seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Lalu dari dalam, istri Hatim bertanya, "Siapa?" Lalu orang itu mengatakan, "Saya utusan raja yang ingin meminta minuman kepada kalian." Akhirnya istri Hatim memberikan air kepada utusan tersebut. Lalu ketika utusan itu memberi air kepada raja, raja meminumnya. Ternyata rasa air itu sangatlah nikmat bagi raja. Sampai raja bertanya, "Ini kamu dapatkan air dari mana? Saya belum pernah meminum air senikmat ini." Lalu utusan tersebut mengatakan, "Dari rumah Hatim, dari sumurnya Hatim." Hatim siapa? Hatim al-Asam, Hatim Situli. Maka kemudian raja mulai mengingat, karena nama Hatim termasuk nama yang cukup terkenal di antara nama orang-orang solih. Akhirnya raja ini melepaskan sabuk pinggangnya yang di dalamnya ada emas dan permata dan memberikan kepada utusan, mengatakan, "Berikan ini sebagai hadiah dan ucapan terima kasih kepada Hatim al-Asam." Lalu raja ini mengatakan lagi kepada pejabat-pejabatnya, "Siapa di antara kalian yang mencintai saya, maka lakukanlah seperti yang saya lakukan." Akhirnya pejabat-pejabat raja ini juga ikut membuka sabuk mereka dan memberikan hadiah kepada keluarga Hatim. Tapi tiba-tiba di antara rombongan raja ada seorang laki-laki yang kaya, pedagang yang sukses. Dia mengatakan, "Biar saya beli semua sabuk pinggang itu, lalu setelah dibeli dengan emas, maka sabuk itu diberikan kembali kepada raja karena dia ingin menghargai rajanya, dan emas itu diberikan kepada keluarga Hatim al-Asam." Tahukah kita seberapa banyak emas yang diberikan itu? Hampir memenuhi seluruh ruangan di dalam rumah Hatim al-Asam. Dan emas itu bisa dipakai untuk mereka makan dan hidup sampai akhir hayat mereka. Setelah mendapatkan banyak kebaikan ini, tiba-tiba putri sulungnya Hatim al-Asam menangis. Ibunya malah semakin bingung. "Ya bunayyati, wahai putriku, kenapa engkau menangis?" Putri sulung ini mengatakan, "Ya ummah, manusia biasa, hamba biasa, begitu baik hati dan merasa kasihan kepada kita, lalu memberikan kita semua harta ini. Aku hanya membayangkan bagaimana Allah nanti di hari kiamat ketika melihat kita. Sedangkan Allah adalah rajanya para raja yang lebih rahman dan lebih rahim daripada semua raja." Oke teman-teman, potong sedikit ya, Masya Allah ya teman-teman. Kalau kita tadi mendengar kisahnya ini tentang seorang ya solih ini ya, Hatim al-Asam ini, ya beliau merupakan salah seorang yang tunarungu, kemudian dia miskin ya, kalau saya review sedikit ya. Kemudian dia adalah seorang yang miskin dan dia juga berpenghasilan sangat terbatas sekali, tapi beliau punya cita-cita ingin naik haji ya teman-teman. Dan salah satu kelebihan beliau adalah beliau tidak pernah putus asa atas kekurangan baik harta maupun kekurangan fisiknya ya teman-teman. Dan di situ ternyata beliau juga memiliki seorang anak yang sangat soleh ya, bahwa ketika beliau mengatakan ingin berhaji di tahun itu ya, kemudian anaknya bilang, "Berangkatlah ayah," dan beliau mengatakan tidak punya tidak punya biaya gitu ya, baik untuk berangkat maupun untuk meninggalkan keluarganya gitu ya. Maka anak ini sungguh luar biasa ya. Jadi dari anak yang soleh ini justru beliaulah jadi dari anak soleh ini justru beliau jadi naik haji ya
Jadi anak ini menyerahkan, tadi kalau misalkan kita dengar penjelasan dari Ustaz Dahlan ya, ceritanya itu bahwa serahkanlah semuanya kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki segalanya gitu ya. Bahkan keluarganya pun sama, ketika ditinggalkan ya itu. Bahkan sampai ketika ibunya mengatakan ingin menyalahkan anak ini, justru anak ini malah tersenyum ya, menyadarkan ibunya bahwa Allah itu adalah pemberi rezeki dan Al-Asom adalah yang menerima rezeki. Ya, penerima rezeki itu sudah tidak ada, sekarang sudah pergi, tapi Allah akan senantiasa ada, gitu ya teman-teman. Jadi sangat luar biasa, dan ternyata betul ya, atas keyakinan yang sangat kuat ya, yakin percaya kepada Allah 100% gitu ya, tidak ada keraguan sedikit pun, maka luar biasa ya. Itu semua akan mendatangkan keajaiban-keajaiban ya. Dari situ ternyata betul, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka akan dicukupkan oleh Allah. Ya. Bahkan itu lebih dari cukup ya kalau kita bisa lihat tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman, mendengarkan kajian. Teman-teman sekalian yang baik hati, inilah contoh di antara kebaikan-kebaikan yang muncul dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakal yang benar. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama yurzaqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal, menyerahkan hidup kalian kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah juga berfirman di dalam sebuah ayat tentang tawakal. Kata para ulama tafsir, ayat ini adalah ayat inti dari tawakal yang ada di dalam Al-Quran. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar, dan Dia akan memberikan untuknya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal atau menyerahkan hidupnya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya dengan baik. Sesungguhnya Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya. Shadaqallahul azim. Inilah ayat tentang tawakal, di mana Allah berjanji siapa yang menyerahkan urusannya atau tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan segala urusannya. Allah akan mencukupkan dia, akan mencukupkan segala kebutuhannya, segala hajatnya, segala masalahnya akan Allah cukupkan pertolongan untuk dia, selama dia bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Allah gak akan kecewakan dia, selalu ada berita baik. Pertanyaannya adalah, apa itu tawakal yang sebenar-benarnya? Haqqut tawakkuli. Kata para ulama, tawakal yang sebenar-benarnya, haqqut tawakkuli, itu ada dua syaratnya. Pertama, as-thiqah billah. As-thiqah artinya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala gak bakal ninggalin kita. Allah Subhanahu wa taala gak bakal ngecewain kita. Allah Subhanahu wa taala gak mungkin akan membiarkan tawakal kita, kepasrahan kita itu menjadi sia-sia. Itu gak mungkin. Ini namanya as-thiqah billah. Syarat yang kedua adalah kita tidak menyimpang dari jalan Allah ketika kita sedang menunggu datangnya pertolongan Allah. Gak berputus asa.
Nggak mungkin seseorang mengatakan saya serahkan urusan saya kepada Allah, tetapi dia mengambil jalan yang berseberangan dengan syariat Allah. Itu nggak mungkin. Misalnya dia berdagang dengan mengatakan saya serahkan rezeki saya kepada Allah, tetapi dia berdagangnya curang, dia korupsi, dia menzalimi orang lain, dia mengambil hak orang lain, maka itu bukan tawakal. Orang yang seperti ini tidak akan pernah melihat keajaiban dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Maka perhatikan syarat yang kedua dari tawakal, tidak keluar dari batasan Allah, atau dalam bahasa lain disebut dengan tidak berputus asa, sehingga dia mengambil jalan lain selain jalan yang sudah Allah gariskan. Ada poin penting tentang tawakal, bahwa tawakal itu bukan berarti kita tidak berikhtiar. Karena ikhtiar adalah ibadah fisik zahir yang Allah perintahkan kepada kita. Sedangkan tawakal adalah ibadah batin hati yang Allah juga perintahkan kepada jiwa kita. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah tawakal dalam urusan-urusan hidup kita untuk mendapatkan sebuah pertolongan Allah, mendapatkan keajaiban dari Allah agar Allah cukupkan segala kebutuhan kita? Apakah kita sudah tawakal dalam urusan jodoh? Apakah kita sudah benar-benar tawakal dalam urusan pekerjaan kita? Seandainya kita benar-benar tawakal dalam urusan jodoh, pekerjaan, karir, dan seterusnya, harusnya kita bisa ngerasain hati kita itu hati yang tenang. Orang yang masih galau tentang masalah jodoh, setelah mungkin ikhtiarnya maksimal, berarti ada masalah dengan tawakal di hatinya. Maka yuk teman-teman yang baik hati, kita belajar tawakal, menyerahkan urusan hidup kita kepada Allah, sehingga nanti kita akan melihat keajaiban terjadi dalam kehidupan kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Tadi Ustaz Hanataki sudah menjelaskan bahwa ternyata tawakal itu adalah sesuatu hal yang betul-betul menjadi patokan seseorang ya, ketika dia percaya dan yakin kepada Allah. Nah, tawakal ini karena tawakalnya adalah ibadah batin, bukan ibadah fisik, maka berbicara tentang tawakal itu adalah berbicara tentang bagaimana keyakinan atau keimanan kita di dalam hati kita itu sekuat apa gitu ya. Makanya ciri orang yang bertawakal kepada Allah, yang yakin kepada Allah, dia pasti tidak akan pernah putus asa. Gitu ya teman-teman. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang bertawakalnya betul-betul sungguh-sungguh tawakal kepada Allah, maka pasti Allah itu akan memberikan banyak kemudahan buat dia, ya, atau akan membantu dalam setiap urusan-urusannya. Sebagaimana tadi diilustrasikan di hadis qudsinya itu adalah seperti burung yang pergi dari sarangnya pagi hari, kemudian balik lagi ke sarangnya pada sorenya dalam keadaan perut kenyang. Nah, ini juga ditegaskan di surat At-Tolaq tadi ya, ayat 2 dan 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, maka akan diberikan kecukupan untuk dalam setiap urusan-urusannya. Nah, yang harus digarisbawahi teman-teman di sini ya, tadi adalah dikunci tawakal itu sendiri ya, teman-teman. Ya, seseorang bisa disebut tawakal itu kalau dia itu betul-betul yang pertama asyikah billah atau percaya sama Allah. Nah, percaya sama Allah berarti percaya bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakannya, ya. Percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya, percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, bahkan meninggalkan kita gitu ya. Menyia-nyiakan ketawakalan kita. Kita sudah menyerahkan urusan kita, sudah tawakal pada Allah, terus Allah kecewa. Nah, itu harus yakin, harus percaya bahwa semua itu adalah hal yang harus dimiliki oleh kita gitu ya. Karena apa? Karena kalau kunci pertama ini asyikah billah, yakin ini tidak ada, berarti tawakalnya batal gitu. Yang kedua, setelah kita yakin percaya bahwa Allah tidak akan mengecewakan kita, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, menyia-nyiakan kita, maka syarat yang kedua adalah kita tidak boleh menyimpang dari jalan Allah ketika kita melakukan tawakal itu sendiri gitu. Artinya nggak mungkin seseorang, misalkan kita yang melakukan menyerahkan semuanya kepada Allah, tapi dalam aktivitasnya misalkan melakukan hal-hal dilarang oleh Allah, melanggar syariat, bermaksiat kepada Allah gitu ya. Nah,
Atau lebih parahnya lagi, misalkan kita yakin kepada Allah tapi pada kenyataannya putus asa misalkan ya. Ya. Nah, itu dua syarat itu berarti harus diperhatikan oleh kita ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa disimpulkan nanti pada kesempatan kali ini. Teman-teman, mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya, bisa menjadi bekal ilmu yang akan menjadi patokan ketika kita sedang menghadapi suatu kesulitan, atau misalkan menjadi patokan ketika kita ingin ingin sesuatu ya, maka bertawakal kepada Allah. Nah, tentu nanti ada pembahasan lain ya, tawakal, ada juga takwa misalkannya, karena tawakal ini adalah ibadah batin dan tentu juga harus dibarengi dengan ibadah fisiknya ya. Salah satunya adalah tadi tidak boleh menyimpang gitu ya, dalam urusan ibadah fisiknya tidak boleh menyimpang dari ketentuan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kepada tema berikutnya terkait dengan tenang saja. Rencana Allah pasti lebih baik. Barakallahu fikum, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara." Janganlah kalian berdua takut wahai Musa dan Harun untuk menghadapi Fir'aun. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Inilah nasihat Allah kepada Musa dan Harun ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun yang kejam. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah dakwahi Fir'aun, karena dia seorang laki-laki yang durhaka dan kejam. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat dalam bentuk sebuah jaminan supaya Nabi Musa dan Nabi Harun tidak usah khawatir dalam menghadapi Fir'aun, menghadapi kekejamannya, menghadapi kelicikan Haman, menghadapi tentara-tentaranya yang bengis, Allah mengatakan, "La takhafa." Jangan khawatir, jangan takut kalian berdua. Inni ma'akuma, aku bersama dengan kalian berdua. Kalimat ini adalah kalimat jaminan ketika Allah mengatakan inni ma'akuma, aku bersama dengan kalian. Ini semacam akad dari Allah. Sehingga siapapun yang mendapatkan akad ma'iyah, Allah membersamainya, maka selesai semua urusannya. Ketika Allah berakad dengan Nabi Musa dan Harun bahwa Allah akan menyertai mereka, Allah akan mendukung mereka, Allah akan menjaga, melindungi, memelihara mereka, Allah akan menyelamatkan mereka, maka itu adalah akad yang menjadi modal perjuangan Musa dan Harun. Seberat apapun ujiannya, sebesar apapun masalah yang akan dihadapi, selama sudah berakad dengan Allah, maka Allah Maha Besar. Seberat apapun masalah, maka Allah Maha Kuasa. Semenakutkan apapun ancamannya, maka Allah Maha Melindungi. Yang menjadi modal dari langkah-langkah perjuangan Musa itu adalah akad bahwa Allah membersamai mereka. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Maka setelah itu Musa dan Harun pun berangkat dengan mengucapkan Bismillah untuk menghadapi Fir'aun. Satu demi satu ujian mereka lalui, satu demi satu tantangan mereka hadapi, satu demi satu kesulitan mereka lewati. Sampai akhirnya kita tahu puncak dari perjuangannya adalah ketika Musa dan pengikutnya lari keluar dari Mesir menuju ke Palestina, lalu di tengah jalan mereka dikejar oleh tentara Fir'aun yang dipimpin langsung oleh Fir'aun sendiri. Sampailah Musa dan pengikutnya di Laut Merah. Di hadapan mereka lautan, di belakang mereka musuh yang sangat banyak. Maka saat itulah pengikut-pengikut Musa dari Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, sekarang bagaimana? Di hadapan kita laut dan tidak mungkin kita menyeberangi lautan itu dengan jumlah kita yang sangat banyak.
Gak ada kapal yang muat untuk mereka semuanya. Di belakang kita musuh, dan mereka mengendarai kuda-kuda yang cepat, dan kita hari ini gak akan bisa selamat dari mereka. Sekarang bagaimana wahai Musa? Apa jawaban Musa? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, kata Musa. Sesungguhnya Tuhanku membersamaiku dan Dia akan memberiku jalan keluar. Sama sekali Musa tidak terlihat panik. Dia dengan tenang mengatakan, kalla, gak mungkin. Sungguh Tuhanku membersamaiku dan Dia akan memberiku petunjuk. Kenapa Musa begitu tenang mengatakan ini? Karena Musa pernah berakad dengan Allah di awal perjuangannya ketika Allah mengatakan, la takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian takut wahai Musa dan Harun, karena sesungguhnya aku akan membersamai kalian mendengar dan melihat. Sehingga akhirnya Allah berfirman kepada Musa di depan Laut Merah, wahai Musa, hentakkan tongkatmu ke atas batu itu. Lalu Musa menghentakkan tongkatnya ke atas batu karang. Tiba-tiba dengan seizin Allah laut itu terbelah, seolah-olah memberi jalan kepada Musa dan pengikutnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya Musa dan pengikutnya pun berjalan di antara tebing-tebing air laut yang tinggi. Inilah bukti bahwa Allah membersamai Musa dan pasti akan menunjukkan jalan keluar kepada Musa dari setiap masalahnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakatlah dengan Allah dalam setiap aktivitas kita. Lakukanlah sesuatu yang Allah sudah menjamin akan membersamai kita. Maka la takhaf, jangan takut, karena inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguh Allah membersamai kita dan akan memberikan kita jalan keluar. Barakallahu fiikum. Semuanya, itulah tadi sepenggal kisah tentang Nabi Musa ya dengan Harun yang saat itu diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, ya, seorang raja yang kejam, seorang raja yang betul-betul keterlaluan, melampaui batas, makanya disebut dengan togo ya teman-teman. Nah, beliau sampai Fir'aun itu sampai mengaku sebagai Tuhan tentunya ya. Nah, Nabi Musa diutus oleh Allah ya kepada Fir'aun ini. Nah, tentu secara jiwa manusiawi Nabi Musa ada rasa kekhawatiran. Nah, tetapi Allah mengatakan la takhaf ya. Ya, janganlah takut, aku akan senantiasa membersamai kalian. Nah, di sini ya teman-teman ada satu penggal tadi kalimat ya ditulis bahwa siapapun yang berakad dengan Allah ya, bahwa Allah akan senantiasa membersamainya, maka semua masalah kita akan selesai. Nah, termasuk juga terhadap Nabi Musa tadi ya, puncaknya kan ketika Nabi Musa itu berada di Laut Merah ya, di depan Laut Merah, dan semuanya khawatir karena di depannya adalah lautan, di belakangnya adalah ribuan pasukan Fir'aun ya, sehingga Bani Israel bertanya bagaimana ini gitu kan ya, celaka kita ya. Tetapi ya di sini ya dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah akan membersamai Nabi Musa ini ya, janji Allah itu pasti gitu ya, Nabi Musa tetap tenang ya dengan mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin ya. Tidak mungkin gitu, gak usah khawatir, usah takut ya. Sekali-kali tidak akan pernah kita celaka gitu ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin, karena Allah senantiasa membersamai kita. Gitu ya teman-teman. Nah, apa pelajaran penting yang bisa diambil dari sini? Berarti ya teman-teman, maka pastikan berarti setiap aktivitas kita ya, apapun yang akan kita tuju, apapun yang kita laksanakan, yakinlah bahwa Allah itu senantiasa bersama kita. Itu yang pertama, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu ya, seberat apapun itu ya, dengan melibatkan Allah, maka semua itu akan selesai ya teman-teman ya. Tidak usah khawatir dengan suatu hal yang kita justru
di luar jangkauan kita gitu ya. Maka yakinlah dengan apa yang telah Allah tetapkan, ya sungguhnya rencana Allah itu baik buat kita ya. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan sepenggal kisah ini, kajian singkat ini bisa memberikan motivasi buat kita semuanya ya dalam hal menjalankan aktivitas kita, yakni untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan yakin Allah senantiasa membersamai kita dalam urusan-urusan yang baik, sehingga apapun kebaikan yang akan dilakukan oleh teman-teman semuanya, oleh kita semuanya, maka selalu libatkan Allah dalam urusannya ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.